Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang gejala Omicron subvarian BN1 yang mirip flu ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya, dalam kolom gaya hidup dan health ya. Langsung kita baca dan kita ulas ya, apakah benar-benar sekarang itu mengingat COVID ya, suka atau tidak suka, ternyata memang ngegas lagi atau naik lagi nilainya, ataupun orang yang tertular ya sekitar 6.000 ya beberapa hari yang lalu. Dan apakah itu akan cenderung naik terus ya, itu yang akan kita bahas kali ini, yaitu subvarian BN1 ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan herbal kami, yaitu madu hutan ya, variannya sangat banyak, diantaranya madu hutan yang ada di depan saya ini ya, Flores, Jambi ya, madu hutan Riau, Kalimantan dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko lain kami di Delgo, di Tokopedia atau Shopee ya. Bisa jadikan stok ya, jangan menunggu sakit ya. Bisa juga dijadikan campuran minuman yang untuk menjadi minuman yang lebih sehat dengan campuran madu hutan ya. Ya, baik, langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup. Gejala Omicron subvarian BN1 awas mirip dengan flu. Jakarta, CNN Indonesia. Virus corona penyebab COVID-19 terus bermutasi. Kini subvarian Omicron BN1 tengah jadi perbincangan. Bagaimana gejala yang ditimbulkan subvarian Omicron BN1, BN.1? Subvarian ini telah terdeteksi di sejumlah negara mulai dari Amerika Serikat, Inggris hingga India. Di Indonesia sendiri belum ada laporan temuan kasus subvarian baru tersebut. Pada dasarnya gejala COVID-19 yang ditimbulkan oleh subvarian ini sama dengan yang lainnya. Utamanya pada varian Omicron, subvarian ini umumnya memicu gejala ringan sedang. Mengutip berbagai sumber, berikut beberapa gejala subvarian Omicron BN1: sakit tenggorokan, batuk, kelelahan, pilek, sakit kepala, nyeri sendi atau otot, demam ya. Bisa dibilang gejala di atas mirip dengan ciri-ciri penyakit flu pada umumnya. Yang membedakan antara COVID-19 dengan flu biasa munculnya terletak pada jenis batuk yang muncul. Pada batuk flu biasa, umumnya batuk cenderung berdahak, sementara pada kasus COVID-19, batuk umumnya bersifat kering, meski ada juga beberapa yang memicu produksi lendir. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang tengah terjadi saat ini, Anda terus perlu waspada. Apalagi kini juga Indonesia tengah berada di musim hujan, di mana rentan penularan penyakit seperti flu. Untuk memastikan, Anda disarankan melakukan uji swab PCR jika mengalami beberapa gejala di atas. Jangan lupa juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Iya, sobat sekalian, jadi memang harus kita akui ya, berdasarkan data memang ada lonjakan yang sifatnya signifikan ya. Kemarin itu sempat 6.000 untuk kasus COVID-19, dan kecenderungannya ya, kita ketahui mutasi virus secara normal itu selalu bermutasi. Dan yang terbaru ya, setelah yang Omicron XBB, yang terbaru ini adalah subvarian BN1 ya. Dan ini ya, gejala-gejalanya mirip dengan flu biasa. Ini waktu kita waspadai ya. Jikalau kita misalnya sering dan kita kan, kalau kita melihat kebiasaan untuk melepas masker sudah banyak ya di tengah-tengah masyarakat. Seakan bahasanya COVID atau varian Omicron itu benar-benar sudah habis atau hilang ataupun menurun drastis. Tetapi di hari-hari ini kok nilainya naik ya. Sempat juga diberitakan sebelumnya ya, kematian yang disebabkan oleh COVID-19 itu rata-rata bagi mereka yang tidak vaksin ya. Tidak vaksin, kebagian mereka ditemukan data itu belum melakukan vaksin. Jangankan vaksin booster atau dosis ketiga, dosis 1 aja juga banyak yang belum. Dan memang untuk persebaran tentang vaksin ini belum benar-benar signifikan ya. Masih banyak daerah-daerah yang belum tervaksin, dan nilai vaksin persebarannya itu ya di bawah 50% ya, di bawah 5%. Jadi ini memang harus ada yang sifatnya tindakan agresif ya dari pemerintah, dalam hal ini leading sector yaitu Kementerian Kesehatan, yang menggerakkan
bawahnya yaitu puskesmas ataupun sampai puskesmas yang paling dekat dengan kampung-kampung itu memang harus benar-benar digalakkan ya, kalau bisa ya harus sampai mendatangi rumah-rumah ya, supaya apa, supaya meminimalisir ya jumlah peningkatan ya kasus COVID-19 yang sekarang cenderung naik ya. Jadi misalnya B1 ya, ini adalah varian terbaru ya, subvarian Omicron BN1 ya. Nah, ini subvarian ini telah terdeteksi ya di 9 negara, misalnya Amerika Serikat, Inggris hingga India ya. Kalau yang paling dekat ya tentu saja dari Indonesia ya India. Yang kita khawatirkan adalah ketika seseorang melakukan perjalanan jauh ya, entah itu di Amerika Serikat ya, Inggris atau hingga India, ataupun biasanya negara negara jiran ya, tetangga ini, misalnya Singapura ya, Malaysia. Nah, sekarang kecenderungannya agak renggang dari segi protokol kesehatan yang harus kita waspadai. Makanya ini juga menjadi cambuk ya, apakah kita menunggu angka COVID-19 ini ya meledak ya, artinya akan naik drastis signifikan pada saat pertama-tama kita itu menghadapi COVID, ataukah ada langkah antisipasi dari pemerintah yang mempunyai otoritas untuk melakukan pembatasan di perbatasan, misalnya di bandara, ataupun aturan yang sifatnya lebih ketat lagi agar COVID-19 ini bisa ditekan lagi, bisa menurun. Mengingat vaksinasi itu belum begitu masif ya. Nah, memang banyak faktor, di antara faktor dari leading sector yaitu Kementerian Kesehatan yang tidak begitu agresif atau gigih dalam melakukan vaksinasi sampai ke tingkat kampung-kampung. Di lain sisi ya, faktor individu juga mendominasi, misalnya kepercayaan, ideologi dan lain sebagainya. Dan memang salah satu hal yang bisa kita usahakan sekarang adalah bagaimana menjaga diri kita, keluarga, agar tidak tertular ya. Dan sayangnya ya, kondisi hujan itu lebih memperparah ya untuk penularan flu ya. Dan untuk flu ya, memang yang terbanyak ciri-ciri flu COVID dan flu biasa itu cenderung berdahak ya. Kemudian untuk flu COVID itu cenderung kering. Tetapi ada juga beberapa yang memicu produksi lendir ya. Jadi memang kita harus benar-benar waspada. Kemungkinan saudara kita itu batuk tertular COVID biasa atau tertular flu biasa atau COVID itu memang harus kita waspadai ya, dengan satu hal ya, meningkatkan imunitas kita agar tidak cepat sakit dengan konsumsi produk kesehatan yang terus saya rekomendasikan, yaitu propolis ya. Propolis ini salah satu hal yang bisa saya rekomendasikan, bisa Anda coba ya, karena propolis produk turunan lepas selain madu ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu yang ini ya, bisa Anda coba ya untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Imunitas tubuh juga perlu dijaga supaya tidak cepat sakit, karena propolis atau Turkish propolis yang saya rekomendasikan ini sudah memakai nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat kelarutan atau dapat cepat menyembuhkan terhadap penyakit. Kemudian ini dari Turki ya. Jadi Turki itu negara penghasil madu terbesar kedua ya, otomatis produksi propolisnya juga melimpah. Kemudian manfaatnya apa saja? Banyak sekali. Di antaranya adalah dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan ya. Kemudian untuk batuk pilek ya, sekarang batuk ya, yang pada masa musim hujan ya harus kita waspadai ya. Kemudian mengatasi tumor, mah, kanker, kolesterol, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru ya, dan lain sebagainya ya. Jadi jangan benar-benar nunggu sampai sakit, tetapi sediakan ini untuk sebagai payung antisipasi, seperti payung sebelum hujan ya. Kemudian varian yang lain yang juga cocok untuk saya rekomendasikan ya untuk Anda, yaitu yang ini, Turkish propolis Turkiya Brain. Namanya brain untuk otak. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish propolis Turkiya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur
Partner Association. Penggunanya bagaimana? Sangat mudah sekali ya, tinggal meneteskan Turkish Propolis ini, Turkish Propolis Ruqyah ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam untuk terapi berat. Untuk misalnya diabetes, stroke, amandel ya, ginjal, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, atau bisa juga konsumsi produk kesehatan herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Dialgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.